Orang Farisi ini berdiri dan berdoa di dalam hatinya, mengatakan bahwa saya ini bukan perampok, saya ini bukan orang lalim, saya ini bukan pemabuk, dan lain-lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, pemungut cukai ini berdiri dari tempat yang jauh. Bahkan dia tidak menghadap ke langit atau tidak memandang ke langit. Dan dia berkata bahwa ampuni dan kasihanilah aku, orang berdosa ini. Nah, dari cerita ini dari Alkitab ini mengatakan di sini, kita pelajari bahwa ada hal-hal penting yang kita harus pelajari pada malam hari ini. Dengan tema yang saya sudah berikan bahwa menang atas kesombongan. Orang Saduki, orang Farisi kelihatannya rohani. Kelihatannya dia mengakui bahwa dia tidak melakukan ini dan itu. Dia tidak melakukan perbuatan jahat ini dan perbuatan jahat seperti itu. Dan itulah yang membuat dia merendahkan orang lain, merendahkan orang pemungut cukai ini, merasa bahwa pemungut cukai ini tidak layak, pemungut cukai ini tidak pantas, mengatakan bahwa memandang rendah akan orang lain, menganggap bahwa dirinya itu paling benar, dirinya itu paling pintar, diri itu paling top, dan orang pemungut cukai ini tidak layak. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan orang Farisi ini datang ke bait Allah, tujuan orang Farisi ini datang ke rumah Tuhan, tujuan orang Farisi ini datang melakukan ritualnya, hanya mau dilihat oleh orang bahwa dia itu rohani banget loh, dia itu bisa ngomong loh, dia itu bisa ini dan bisa itu. Tetapi yang kita perlihatkan baik-baik justru sebaliknya. Pemungut cukai ini dia datang dengan tujuan yang berbeda, yaitu melakukan suatu permohonan kepada Allah Bapa di surga. Kalau orang bilang mau ke gereja, kalau orang bilang mau melayani, kedengaran itu rohani, kedengaran itu baik banget, kedengaran itu rohani sekali. Wah, ini orang ini rohani sekali, orang ini orang gereja banget, orang ini pelayan banget, kelihatannya rohani. Tetapi coba kita lihat jauh lebih dalam lagi, apakah benar-benar seperti itu? Kesombongan di dalam ayat ini sulit untuk ditebak, sulit untuk bisa kita menilai orang ini sombong atau tidak, orang ini angkuh atau tidak. Tetapi melalui sikap seseorang, melalui sikap mereka, sikap antara orang Farisi dan pemungut cukai ini, kita bisa menilai tutur kata antara orang Farisi dan pemungut cukai ini, cara berdoa orang Farisi dan pemungut cukai ini. Kita bisa menilai mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan, karena semuanya tujuannya sama kepada Bapa di surga. Tujuannya sama kepada Allah. Mereka menaikkan doa, mereka menaikkan permohonan. Tetapi yang kita ngelihat, satunya merasa bahwa dirinya paling benar, sedangkan yang satunya merasa bahwa dirinya tidak layak, dirinya paling berdosa. Orang Farisi merasa bahwa dirinya paling benar dibandingkan dengan pemungut cukai ini. Orang Farisi merasa bahwa dia itu paling rohani dan tidak pernah membuat kesalahan dibandingkan dengan pemungut cukai ini.
Sehingga dalam ayat ini mengatakan bahwa saya bersyukur karena saya ini bukan pemabuk, bukan orang lalim, sama seperti orang pemungut cukai ini. Terkadang kita melayani Tuhan, kelihatannya rohani banget, tetapi di dalamnya motivasi kita lain. Hanya pengen untuk dilihat oleh orang, hanya pengen untuk dipuji oleh orang. Nah, ini yang harus kita hilangkan dalam kekristenan kita. Jangan melayani Tuhan, jangan datang ke gereja, jangan rajin bersekutuan, jangan rajin datang kepada persekutuan, jangan rajin memberikan korban persembahan kalau tujuannya hanya untuk dipuji orang, tujuannya hanya untuk dilihat orang. Itu paling tidak berkenan. Kalau kita melakukan sesuatu tujuannya hanya untuk dilihat orang, tujuannya hanya untuk dipuji orang dan merendahkan orang lain, maka kesombongan yang di dalam diri kita itu kita harus hilangkan. Tidak ada kesombongan di dalam melayani Tuhan. Justru hal yang adanya adalah kerendahan hati kita. Yang ada adalah ketulusan hati kita. Apapun pelayanan kita. Orang Farisi kelihatannya rohani sekali. Orang Farisi kelihatannya tahu semua tentang yang baik dan yang jahat. Orang Farisi ini seolah-olah mengatakan bahwa dia tidak pernah berbuat kesalahan apa-apa dibandingkan dengan pemungut cukai ini. Pemungut cukai itu penagih pajak yang selalu menagih pajak, dan dia merasa, waduh, ini kamu bisa apa? Di dalam pelayanan juga justru terkadang kita mengalami hal yang sama. Ketika kita melihat bahwa pemimpin ini tidak baik, kita lebih tinggi dari dia. Mungkin WL-nya nyanyi salah-salah, mungkin tugasnya sapu-sapu gereja, mungkin tugasnya hanya menerima tamu. Kita memandang rendah akan dia. Kamu tuh tidak bisa seperti saya ini loh. Jangan saudara. Karena apa? Apapun pelayanan kita, apapun tugas yang kita lakukan, mau penerima tamu, mau sapu-sapu gereja, apapun itu, upah kita tetap sama. Yang membedakan adalah motivasi kita di dalam melayani Tuhan, di dalam berdoa. Makanya berdoa itu tidak perlu teriak-teriak, Tuhan dengarku. Ada orang berdoa itu kayak mengajak kalayo. Emang Tuhan tuli kah? Tuhan tidak tuli kok untuk mendengarkan setiap seruan kita. Tetapi yang terjadi, yang kesombongan kita yang menonjol. Nah, itu kesombongan itu yang harus dikikis. Tidak perlu lagi. Kalau orang Farisi datang ke bait Allah, tujuannya untuk memamerkan. Kalau orang Farisi datang ke gereja, tujuannya hanya untuk dipuji orang. Kalau orang Farisi datang ke bait Allah, tujuannya hanya untuk dilihat orang. Maka pemungut cukai ini, dia datang ke bait Allah dengan mengadukan berbagai permohonannya. Dia merasa, saya ini tidak layak Tuhan, saya ini tidak pantas Tuhan di hadapan-Mu. Sehingga pada ayat yang terakhir, Alkitab mengatakan, yang dibenarkan itu siapa? Siapa yang dibenarkan? Apakah orang Saduki ini? Ataukah pemungut cukai ini? Alkitab mencatat dengan jelas bahwa yang dibenarkan adalah pemungut cukai. Karena dia datang dengan kerendahan hati, dia datang dengan ketulusan hatinya. Saya mau katakan semua pada malam hari ini, sehebat apapun kita pintar mengatakan kebenaran firman Tuhan, sehebat-hebat apapun kita memuji Tuhan, tetapi kalau ada roh kesombongan di dalam diri kita, tetap akan jatuh. Manusia jatuh karena kesombongan, karena hanya hal-hal kecil bisa membuat dia itu jatuh.
Karena ada kesombongan di dalam hatinya. Kita melihat yang terjadi di Taman Eden. Karena apa? Manusia mau menyamakan dirinya dengan Allah. Wah, kalau saya seperti Allah, saya seperti Tuhan, saya bisa melakukan ini dan melakukan itu, saya bisa berbuat ini dan berbuat itu. Itulah yang membuat kita menjadi jatuh. Makanya saya mau katakan, sekaya-kaya apapun saudara, tetap harus ada kerendahan hati. Gajimu besar apapun itu, jabatanmu tinggi apapun itu, tetap harus ada kerendahan hati. Karena kesombongan akan membawa kita ke dalam kehancuran, tetapi kerendahan hati akan membawa kita kepada kesuksesan yang luar biasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, adakah di gereja kita yang seperti itu? Adakah di persekutuan kita seperti itu? Kelihatannya rohani, tetapi ternyata ada motivasi yang lain. Di dalam pelayanan kita, apakah terjadi seperti itu? Mari kita mengurisi diri kita sendiri. Apa kita jadi seperti orang Farisi? Berdoa, kelihatan rohani ini. Doa teriak-teriak, dia didengar orang, dia dipuji orang. Wah, baik kalau didengar orang, baik didengar orang kalau motivasi kita itu baik. Tetapi tidak baik didengar orang kalau motivasi kita itu tidak baik dan ada roh kesombongan di dalam hati kita. Sama-sama pelayan Tuhan kok. Pelayan Tuhan tidak boleh sombong. Jemaat juga tidak boleh sombong. Pelayan Tuhan ini pakai Tuhan yang diurapi Tuhan tidak boleh sombong. Karena kejatuhan manusia, karena kesombongan. Engkau jengking jemaat biasa, tetapi engkau diberkati Tuhan, jangan sombong. Tetap rendah hati. Karena kesombongan akan membawa kita ke dalam kehancuran. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kikis semua kesombongan-kesombongan kita. Apa yang kita bisa sombongkan sih dalam hidup ini? Apa sih yang kita bisa katakan, saya sombongkan apa? Enggak ada. Akan lenyap juga kok. Mau sombongan karena kita kaya, habis juga nantinya. Mau sombong karena kita punya gaji yang besar, habis juga akan ujung-ujungnya. Mau sombong karena kita punya di tempat yang mewah, kita memiliki rumah yang bagus, kita memiliki segala-galanya, akan hilang juga ujung-ujungnya. Apa yang kita bisa sombongkan? Saat ini bukan saatnya sekarang untuk kita bisa menyombongkan apa yang dalam diri kita. Tetapi saatnya untuk kita memberitakan Injil Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Dan banyak orang akan diberkati. Apapun panggilan kita, saudara. Yang sombong-sombong, ayo mulai. Ya kan? Di dalam gereja tuh, kelihatannya rohani sekali. Ya ampun Tuhan. Ya kan? Nanti kalau dipuji, wow, kamu hebat loh. Kamu setiap kali mengangkat pujian itu WL andalan. Pemberita firman Tuhan andalan. Pemain musik andalan. Kamu top. Bukan dipuji Tuhan yang berkenan. Bukan pujian manusia yang berkenan, tetapi pujian Tuhan yang berkenan. Lakukanlah yang tempat yang tersembunyi dengan segala kerendahan hatimu. Maka itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, pada malam hari ini, orang Saduk ini, pemungut cukai ini menyadari kok, Tuhan, ampunilah, kasihani aku ini. Apakah di dalam setiap doa kita, di dalam setiap mesbah doa kita katakan, ampuni aku ini Tuhan. Saya ini tidak layak, saya ini tidak pantas di hadapan-Mu. Terkadang manusia itu sombong.
baru mengerti firman Tuhan sedikit sombong banget. Baru sekali dua kali pemimpin pujian sombong sekali. Seolah-olah dia lebih tahu tentang akan firman Tuhan. Seolah-olah yang orang lain tidak tahu akan firman Tuhan. Mereka itu sampah. Hei, jangan sombong. Sesombong-sombong apapun saudara, mungkin hari ini engkau bangga karena engkau bisa menguasai semua Alkitab dan engkau katakan kepada orang lain, mereka itu tidak sehebat dari saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa kejatuhan setiap manusia, kejatuhan manusia pertama karena kesombongan. Di amannya ada kesombongan dan keangkuhan. Engkau akan menganggap orang lain itu tidak berguna, dan engkau akan menganggap orang lain itu tidak pantas, tidak layak, tidak pantas untuk melayani Tuhan. Tetapi saya mau katakan, Tuhan sanggup menjatuhkan kembali engkau sekejap mata. Makanya tetap taat, tetap tunduk, tetap rendah hati seperti pemungut cukai ini. Apa yang dikatakan dengan Tuhan Yesus ketika berjumpai dengan pemungut cukai? Hari ini telah lahir keselamatan ke dalam keluarga ini karena pemungut cukai ini juga adalah anak Abraham. Dengan perbuatannya dia mengatakan bahwa setiap orang yang saya nanti, setiap mereka yang saya mungut, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Karena apa? Ketulusan hatinya. Yesus, kenapa Yesus tidak menjumpai dengan orang-orang Farisi? Kenapa Yesus tidak datang kepada rumah orang-orang yang rohani, tetapi harus datang kepada rumah orang berdosa? Kenapa Yesus datang kepada pemungut cukai ini? Karena dia datang ke pemungut cukai ini tujuannya untuk menyelamatkan dia. Dan hari itu, saat itu juga lahir keselamatan di dalam keluarga, di dalam rumah orang pemungut cukai ini. Yesus sudah datang buat saudara dan saya. Buang semua kesombongan saudara. Apapun jabatan saudara, buang semuanya itu. Melayani Tuhan harus ada kerendahan hati dan tidak boleh ada kesombongan. Apa yang saudara mau sombongkan? Tidak ada di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan itu semua sama. Gak ada yang miskin, gak ada yang kaya. Semua punya sama. Saya mau katakan, yang paling berharga di mata Tuhan adalah orang kaya yang memberikan korban persembahannya dengan yang banyak dan kelihatan oleh orang, atau perempuan janda yang memberikan hanya 1 koin ke dalam tempat persembahan. Tuhan saat ini juga berkata, perempuan janda ini memberikan semua dari apa yang dia punya, sementara mereka yang lain memberikan dari segala kelebihan mereka. Tuhan butuh kerendahan hati kita. Kerendahan hatilah itu yang akan dipakai Tuhan, bukan karena kesombongan. Kalau saudara melayani tapi sombong, tunggu saja waktunya, bos. Tunggu saja waktunya, Pak. Tunggu saja waktunya, Bu. Tunggu saja waktunya buat anak-anak muda. Kalau engkau melayani Tuhan dengan segala kesombonganmu, akan habis, dibuang semua. Karena Tuhan cari orang yang rendah hati, bukan orang yang sombong dan munafik seperti orang seduki. Makanya Alkitab juga berkata, kalau iman pada kita tidak jauh lebih dari orang Farisi, berarti Tuhan juga mengasihi orang Farisi loh. Mari kita merenungkan sejauh perjalanan pelayanan kita,
Sejauh pengiringan kita bersama dengan Tuhan Yesus, adakah pernah kita merasa sombong dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita lakukan? Atau justru kita tidak mengatakan, Tuhan, inilah yang saya bisa berikan. Pertama kali saya diundang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di gereja Yosafat di Mil 74 PT Freeport Indonesia. Saya berdoa sama Tuhan, saya menangis sama Tuhan. Tuhan, saya ini anak muda, tidak bisa. Setelah sampai gereja, dari pengurus gereja, mereka menyediakan satu tempat khusus untuk penyampaian firman Tuhan, dan harus duduk di depan kursi itu, sofa itu, yang sofanya yang mahal, sofanya yang bagus. Saya katakan, sudah, saya di sini saja, semua sama. Tidak ada yang perlu dispesialkan bagaimana Tuhan. Hamba Tuhan melayani tidak boleh ada matematikanya, ada perhitungannya, tidak boleh. Saya melayani tapi hitungannya berapa? Saya pernah berjumpa dengan seorang pelayan Tuhan, bertobat baru beberapa bulan melayani, dan dia katakan dia pasang target, kalau dia melayani di gereja besar maka budgetnya 2 juta, melayani di gereja kecil budgetnya 1.500.000. Apakah Tuhan pakai? Tuhan tidak butuh orang-orang seperti itu. Yang melayani Tuhan ada kesombongannya. Ketika berdoa berteriak-teriak, ketika melayani ada hitung-hitungannya, ketika melakukan sesuatu ada hitung-hitungannya. Tidak, Tuhan tidak butuh orang yang sombong, tetapi Tuhan cari orang yang rendah hati dan mengakui akan kesalahan-kesalahannya. Pemungut suka yang dia menyadari dia berdosa dengan setiap kesalahan yang dia pernah lakukan, setiap perbuatan yang dia pernah berbuat. Manusia terkadang sudah salah, tidak mengaku salah. Manusia sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan, tidak mau untuk mengaku dosanya. Di handphonenya kelihatannya film porno semua, tapi tidak mau hapus, tidak mau bertobat, tidak mengakui kesalahan seperti orang Farisi ini. Selingkuh sini, selingkuh sana, tetapi tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Homoseks, lesbian, tetapi tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Tuhan mau kita menyadari bahwa kita ini sama, yang sampah tapi diperbarui, diambil, dibalut Tuhan, dikolol, dibuat Tuhan di begitu rupa, dan dipakainya untuk hormat kemuliaan namanya. Kita punya talenta, tapi membuat talenta itu hilang karena kita tidak melayani dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kita. Hanya adanya kesombongan, keegoisan hati kita. Malam hari ini saya mengatakan bagi kita semua yang sudah melayani Tuhan, melayanilah dengan segala kerendahan hati. Jangan ada kesombongan. Yang belum melayani Tuhan, yang mungkin katakan jemaat biasa, banyak tugas yang harus engkau bisa lakukan buat Tuhan. Saya 4 tahun di gereja, di pastori gereja. Saya sapu gereja, saya ngepel gereja, membersihkan kloset. Saya melakukan dengan sukacita. Tidak ada yang kita tidak bisa lakukan buat Tuhan. Banyak, tetapi masalahnya, persoalannya, kita tidak mau. Manusia hanya pengen berdiri di depan untuk dilihat orang. Itu bukan pelayanan sesungguhnya. Ketika kau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan segala kerendahan dan ketulusan hati saudara, itulah yang berbeda. Saudaraku yang terkasih, malam hari ini firman Tuhan datang buat kita semua, buat saudara dan saya juga. Kita merasa senang sekali kalau bisa sanjung orang. Itu kan yang kadang-kadang manusia cari.